atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Nah, hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di kota Palembang khususnya. Banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang, disamakan dengan perindapan, Palembang rakus. Di sini yang salah siapa? Hanya di Indonesia, hanya di Konoha, orang yang berbagi, orang yang bersedekah malah dikasuskan, malah dilaporkan ke polisi. Padahal kita sama-sama tahu siapa yang mencuri rendang itu. Indonesia, Al-Quran paling terbesar di mana? Di Palembang. Tidak apa hubungannya dengan Al-Quran. Bapak yang budak ini. Jangan galak mentang-mentang kau Willy Salim galak nyumbang-nyumbang, laju kan buat konten, tapi harus sopan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Anda tentu masih ingat tentang tragedi rendang daging 200 kg yang hilang di Palembang. Ya, akibat kejadian itu, setelah kejadian itu, warga Palembang menjadi bulan-bulanan atau bahan bulian di sosial media oleh seluruh netizen Indonesia. Sampai-sampai mereka dijuluki perindavan. Ya, karena tidak terima menjadi bulan-bulanan dan bahan bulian seluruh netizen Indonesia, warga Palembang termasuk LSM, konten kreator NJU, melaporkan Willy Salim, konten kreator yang bersedekah berbagi-bagi makanan ini ke polisi. Tidak hanya itu, tidak hanya dilaporkan ke polisi, bahkan Kesultanan Palembang mengutuk Willy Salim dan tidak boleh datang menginjak tanah Palembang lagi. Tidak berhenti di situ. Bahkan warga Palembang, termasuk NJU-nya, LSM-nya, membuat aksi demo menuntut keadilan. Keadilan yang mana? Di sini yang salah siapa? Hanya di Indonesia, hanya di Konoha, orang yang berbagi, orang yang bersedekah malah dikasuskan, malah dilaporkan ke polisi. Padahal kita sama-sama tahu siapa yang mencuri, siapa yang mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Siapa yang mencuri rendang itu? Siapa yang melakukan perebutan rendang itu? Kita sama-sama tahu. Tapi kenapa pemiliknya yang bersedekah, yang berbagi di sini yang disalahkan? Konyol bukan? Ini hanya terjadi di Konoha. Ini hanya terjadi di Indonesia. Ya, sampai-sampai ya Willy Salim itu meminta maaf dan mengklarifikasi apa yang terjadi di sana. Ini karena si Willy Salim tidak mau hal ini menjadi berkepanjangan dan membuat gaduh seluruh Indonesia. Oke, mari kita tonton beberapa video mulai dari perminta maafan Willy Salim hingga nanti warga Palembang yang melakukan pelaporan kepada polisi hingga pada Kesultanan yang mengutuk Willy Salim, dan nanti juga saya akan menampilkan video-video rekaman perebutan rendang itu dan video yang lain yang membuat warga Palembang ini dijuluki perindavan oleh netizen seluruh Indonesia. Oke, mari kita tonton videonya bersama-sama. Ya, ini kita baca dulu satu gambar ya. Karena kasus rendang Kesultanan Palembang Darussalam keluarkan maklumat kutukan dan haramkan Willy Salim datang ke Palembang seumur hidupnya. Wow. Oke, sebelum kita nonton video Kesultanan Palembang yang mengutuk Willy Salim, kita tonton dulu video perminta maafan dan klarifikasi dari Willy Salim. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya. Karena saya kurang persiapan. Jujur, aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Jelas sekali ya, itu ada perebutan ya, perebutan rendang. Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi.
Saya mohon maaf Ya, sebesar-besarnya. pada video ini Willy Salim mengaku salah, mengaku ini adalah kebodohan dia, dan dia sejujurnya mengatakan itu tidak direkayasa, itu terjadi begitu saja di sana. Ya, dia bilang ini kurang persiapan, ini adalah pengalaman pertama dia, dan intinya Willy Salim di sini berbesar hati meskipun dia korban sebetulnya, korban pencurian rendang, tetapi dia berbesar hati meminta maaf kepada warga Palembang karena telah membuat kegaduhan, dan dia mengaku bodoh, mengaku salah karena kurang persiapan. Tetapi warga Palembang tidak terima, tetap melaporkan dia. Oke, lanjut. Salam Biso-Baso Palembang. Hari ini Rondot selaku konten kreator Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bersama Gencar, bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Rondot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan ini membuat banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang, disamakan dengan perindapan, Palembang rakus, Palembang tamak, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, kegaduhan ini sehingga kami hari ini membuatkan laporan di Polda, dan izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan, mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sebenar-benarnya sesuai hukum yang ada di Indonesia. Ya, bagaimana tidak disamakan dengan perindavan ya? Kalau dalam video itu kelakuannya seperti itu. Ya, tengoklah nanti ya videonya ya. Yang kami sangat sayangi, kita boleh mencari views, kita boleh mencari AdSense, kita boleh tenar. Tapi yang sangat disayangkan, tenar hanya untuk menjatuhkan Kota Palembang. Ini yang kami sangat prihatinkan. Apalagi ini, tragedi rendang hilang. Berarti artinya hilang, ada yang mencuri gitu kan. Nah, giringan opini seperti ini yang membuat luka, terutama masyarakat Kota Palembang, apalagi kami selaku putra-putri daerah Kota Palembang ini, saya selaku konten kreator, merasa terluka hati kami akibat statement ataupun penggiringan opini ini gitu. Oke, mungkin harapan kita dari laporan ke polisi ini seperti apa? Saya berharap izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan, ya kan, saya minta kita tegak lurus, ya kan, siapapun itu, karena hukum tidak boleh tumpul ke bawah, ya kan, harus. Tapi masalahnya di benar-benar, sini yang dilakukan Willy Salim itu apa? tegak Kesalahan lurus apa yang dia buat? sesuai yang sudah ada hukum di Indonesia ini gitu kan. Ini terkait permintaan maaf Willy Salim, seperti apa tanggapannya? Ya, sah-sah saja, silakan minta maaf, dan saya juga sebagai muslim memaafkan, tapi tidak dengan kasus ini untuk di stop, karena ini bukan usul minta maaf saja, tapi bagaimana kita harus menjalankan hukum sebenar-benarnya. Jadi laporan tetap jalan ya? Tetap jalan. Oke. Dia mengatakan settingan, dia punya bukti enggak kalau konten itu betul-betul settingan? Harus ada bukti dong, bukti otentik yang mengatakan bahwa itu settingan. Kalau cuma ngomong saja sih siapapun bisa itu settingan. Tapi kan harus ada bukti. Kalau betul itu memang settingan. Oke, lanjut. Itu udah ada yang lapor, coba cari tuh konten kreator Palembang melaporkan Willy Salim menjelekkan nama Palembang demi konten. Gue tahu udah ada yang ngelaporin, tapi masalahnya laporannya sekarang udah sampai mana, Bos?
Ditanggepin gak bos? Willy Salimnya ditangkep gak bos sekarang? Sekarang orangnya lagi di Jawa bos. Lagi di Jawa, lagi bagi-bagi juga bos. Di kota Jawa, Pulau Jawa. Sekarang Willy Salim malah di Jawa bagi-bagi ya. Halo semuanya. Di saat ada pelaporan di Palembang, Willy Salim malah berbagi-bagi, berkebaikan di Jawa. Ngerti gak bos? Gua tahu banyak konten kreator, artis yang gak seneng sama Willy Salim. Gua tahu bos, tapi di sini lu harus netral. Personalnya diilangin dulu. Memang gue tahu ini pahit bagi warga Palembang, tapi ini kan fakta. Nah, disinilah kita harus membenahi gimana caranya ke depannya bisa lebih baik lagi. Buat Dipo nih, mendingan lu bantuin gue mengedukasi netizen dan warga Indonesia supaya jangan pernah menyamaratakan semuanya, bos. Itu hanya segelintir orang. Dan ingat, gak semua warga Palembang kayak gitu. Lagian nih buat kalian, para influencer sana, jangan cepat tersinggung. Lihat tuh Jawa. Apa-apa Jawa yang kena. Lu baca nih ya, dari kasus Palembang ini aja masih ada aja yang bawa-bawa Jawa. Tapi ada nggak influencer Jawa yang speak up, yang marah? Ya, sejauh ini kan belum ditangkapi oleh kepolisian ya, belum ditindaklanjuti, dan malah ketika warga Palembang melakukan pelaporan menghujat dan mengutuk Willy Salim tengah berada di Pulau Jawa, memberikan atau bersedekah berbagi-bagi makanan di sana, masih melanjutkan kegiatan berbagi makanan, berbuat baik. Dan sekarang kita akan tonton video Kesultanan Palembang yang mengutuk Willy Salim dan tidak memperbolehkan datang ke tanah Palembang lagi. Atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Demikian maklumat sikap ini disampaikan agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Palembang, 24 Maret 2025. Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV dari Muhammad Fawasti Raja SH MKN. Sangat disayangkan sekali ya, kesultanannya pun juga bersikap seperti ini. Menurut saya kurang bijak sih. Lanjut ya. Lanjut pada video demo-demo. Kota Palembang yang selama ini nama baik Kota Palembang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ini warga berdemo di jalan raya membawa spanduk gambar Willy Salim dan dikoret-koret gitu ya. Orang yang bersedekah yang berbagi-bagi waktu pada warga Palembang malah yang menghina Kota Palembang, kita harus merasa ikut bertanggung jawab di sini. Karena hanya satu konten dari Willy Salim ya, yang bertanggung jawab pada hari itu. Seharusnya secara penuh tidak dipersiapkan dengan baik, bahkan perizinan pun tidak ada, sudah dikonfirmasi ya, tidak ada perizinan. Aku nih Pak, calon anggota Dewan tak jadi, merasa terhina dia, merasa terhina. Kenapa Pak? Kita tahu Indonesia, Al-Quran paling terbesar di mana? Di Palembang. Tidak apa hubungannya dengan budak ini, pola bapak yang budak ini. Bangsa dari Palembang ni, nak kena ajak ke? Benar kata apa kami? Pempek kapal selam lagi kena makan. Apalagi palak budak ini sebenarnya. Cuma biar apa? Kami minta tolong dengan bapak-bapak polisi, tangkap Pak. Kalau minta maaf ala kelemah dia, pacak baik-baik. Kalau dikit-dikit ada salah, minta maaf loh, minta maaf. Lemah Pak begitu dah. Kalau pajak boleh dia minta maaf, tapi harus merasa ke minimal 3 bulan lah Pak terbuang sini. Biar tahu kakek kami besok di Palembang nih. Namanya proses hukum itu ada prosesnya ya. Kami sudah menerima laporan Bapak Ibu dari perwakilan, ada dari LSM, ada dari pengacara, ada dari masyarakat. Sudah kami terima laporan ya. Saat ini laporannya sudah ada di kami. Isi laporannya apa? Ya. Nah, dari laporan itu Bapak Ibu, kami sudah lakukan penyelidikan. Nanti prosesnya setelah kami lakukan penyelidikan, baru bisa kami nanti apakah unsur pasal yang dipersangkakan ya terhadap Undang-Undang ITE ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 apa yang bisa memenuhi, karena sesuai di pasal 183 184 KUHP itu harus ada 2 alat bukti, termasuk tadi yang Bapak sampaikan bahwa kita harus tahu bagaimana alat bukti konten dia, apa maksudnya dia. Kami harus bisa membuktikan mensreanya ya. Nah, proses inilah yang harus kami lakukan
Nanti ada proses, setelah dilakukan proses penyelidikan, unsurnya terpenuhi, maka ditingkatkan ke penyidikan. Nah, dulur, sekarang ini CMA ya, lah berada di Polda, demo bersama teman-teman, sekalian meliput teman-teman juga, itu dari Ormas, LSM, media, wartawan online, pokoknya lengkap, termasuklah ada salah satu mungkin ditonton tuh, ada orang berbuat baik, ingat, bersedekah kepada warga, malah dia dilaporkan ke polisi. Ya, padahal rendang yang hilang itu dilakukan oleh warga Palembang, tapi yang dilaporkan warga Palembang adalah yang berbagi-bagi. Siapa nih, saya lupa namanya. Kami mohon yang tolong diprosesnya, tidak kata istilah damai. Malu kita boleh buat konten, apalagi konten pribadi, tapi kita harus hati-hati. Ya, Cing, hanya di warga Konoha seperti ini ya. Hanya di Konoha terjadi seperti kita ini. juga dulu, aku ini saya dari Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat baik, yang berbagi-bagi, bersedekah, dia disalahkan. Tapi ada caranya ngomong, nah hati-hati, jangan galak mentang-mentang kau Willy Salim galak nyumbang-nyumbang, laju kau sekena-kena. Boleh kau daerah lain, tapi daerah kami Palembang tidak bisa, tak ada kata istilah damai. Itulah kau Willy Salim dan yang lain-lain. Untuk yang lain-lain boleh kawan-kawan buat konten, tapi harus sopan cara berbicara, ya, tidak masing-masing, baik itu konten pribadi, baik itu konten apalah gitu. Yang pastinya harus komunikasinya baik-baik, jangan sampai nak ngatain gara-gara nak nyari follower lagi jahat tuh uang banyak. Apalagi ini Palembang terkenal juga, Palembang ini pempeknya, makanan ciri khasnya. Jadi jangan bahas musik, bukan masalah rendang rendang ini kalau di Palembang, Lombok di Palembang ini. Willy Salim, ingat kapal selam lagi kami tegok, apalagi kau ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, camkan itu ya. Nah, Pak Kapolda, ingatkan Pak Kapolda, tolong diproses. Tidak ada istilah damai untuk Willy Salim bagi Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kami tunggu Pak Kapolda prosesnya secepatnya. Ya. Disayangkan sekali ya. Sekelas kesultanannya pun juga ikut mengutuk Willy Salim ya. Yang tadinya saya pikir hanya warga Palembang biasa, kemudian konten kreator yang melakukan itu, tetapi sampai kepada kesultanannya pun juga bersikap seperti itu kepada Willy Salim. Yang mana seharusnya kesultanan ini ya, kemudian konten kreator ini ya, mengedukasi warga Palembang, jangan lakukan seperti itu ya. Beradablah apabila menerima sedekah bantuan dari orang, jangan seperti itu. Harusnya edukasi warga Palembang, jangan ulangi hal itu lagi di kemudian hari. Ini malah menyalahkan Willy Salim yang memberi sedekah itu. Padahal sudah jelas-jelas yang salah adalah warga Palembang. Ya, enggak semua oknum ya yang melakukan pencurian rendang itu. Siapa yang mencuri, siapa yang dilaporkan, logikanya di mana? Atas dasar apa mereka itu tidak terima ya? Yang melakukan pencurian secara brutal itu ya sebagian warga Palembang yang ada di lokasi itu. Itu yang mesti disalahkan, itu yang mesti diedukasi oleh pejabat, oleh konten kreator, oleh LSM, oleh NGO Palembang. Warganya yang mesti diedukasi, bukan Willy Salimnya yang dilaporkan ke polisi. Logikanya di mana? Lagian kalau Anda tidak terima akan tragedi hilangnya rendang itu, ada perebutan rendang di sana. Kita tonton dulu saja di sini. Ya, kita tonton dulu satu video ini. Ya, ini video di mana saat warga berebut mengambil rendang sampai bajunya itu sampai kotor dengan rendang ya.
Ada yang dibawa pakai besen. Tuh. Lihat sendiri itu bagaimana caranya, ya, cara mereka berebut mengambil rendang. Tuh. Sampai mereka bawa besen juga, bawa bak. Ada yang bawa, aduh, macam-macam yang mereka bawa untuk mengambil, berebut rendang itu tanpa sepengetahuan orangnya. Tuh, aduh. Oke. Nah, kalau belum puas dengan video ini, mari kita tonton satu video lagi yang membuat netizen seluruh Indonesia itu mengatakan Palembang itu perindavan. Ya, video ini juga konten dari Willy Salim yang berbagi-bagi di sana, berbagi-bagi takjil ya, membuat es durian ya. Kemudian apa yang terjadi di situ? Terjadi rebutan di situ ya. Bagaimana cara mereka mengambil, cara mereka meminum es durian itu, dan kita lihat sendiri bagaimana cara mereka, bagaimana adab mereka mengambil dan minum es durian itu. Jadi untuk warga Palembang, konten kreator Palembang, dan pejabat di Palembang, kalau Anda tidak terima dengan tragedi hilangnya rendang itu, perebutan rendang itu, ya, sehingga disamakan dengan perindavan oleh netizen, Anda tengok saja video yang lain, yaitu video perebutan es durian. Lihat bagaimana adab mereka dalam mengambil dan meminum es durian itu. Bukankah pemandangan itu hampir sama dengan video-video perindavan, ya, video-video India yang viral di Indonesia? Sangat disayangkan lagi. Lagipun yang menghina, yang membuli warga Palembang itu bukan Willy Salim. Willy Salim tidak pernah keluar sepatah kata pun menghina, mengatakan ini itu kepada warga Palembang, tapi yang melakukan pembulian, penghinaan itu netizen ya, netizen yang melakukan pembulian dan penghinaan itu. Yang menjuluki Palembang dengan perindavan itu netizen, bukan Willy Salim. Tapi kenapa Willy Salim yang diproses hukum? Ini hanya terjadi di Indonesia, di Konoha. Saya sangat menyayangkan sekali sih. Seandainya ini hanyalah protes-protes biasa dari warga net atau dari netizen atau dari konten kreatornya sih, saya sih fine-fine aja ya. Tetapi ini sampai masuk ke ranah hukum, sampai juga ditanggapi oleh kesultanannya, sampai mengutuk dan mengharamkan Willy Salim datang ke Palembang. Parah sekali sih. Orang yang berbuat baik, orang yang berbagi-bagi, orang yang bersedekah malah disalahkan dan dikutuk dan diproses hukum dan lainnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja dulu konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.